Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Khairini dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan, jurusan Administrasi Kesehatan Masyarakat 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai trade-off keperilakuan dan efisiensi dalam desain pekerjaan yang materinya disampaikan oleh Ibu dosen Ardiana Priharwanti, SP.MKes. Baik, langsung saja ke pokok bahasan yang utama, yaitu 4 komponen trade-off keperilakuan dan efisiensi. Yang pertama ada produktivitas versus spesialisasi, yang kedua kepuasan kerja versus spesialisasi, yang ketiga proses belajar versus spesialisasi, dan yang keempat perputaran karyawan versus spesialisasi. Yang pertama, pengertian efisiensi sendiri yaitu perbandingan antara keluaran dan pemasukan. Unsur-unsur efisiensi akan membentuk spesialisasi yang tinggi, mengurangi perbedaan atau variasi, meminimumkan otonomi dan unsur-unsur kontradiktif lainnya. Pengertian efisiensi tadi berhubungan dengan 4 komponen trade-off keperilakuan dan efisiensi yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, produktivitas versus spesialisasi. Tambahan spesialisasi akan menaikkan output sampai pada titik tertentu. Tetapi apabila ada kenaikan spesialisasi secara terus-menerus, output akan mengalami penurunan. Karena adanya kebosanan atau pelaksanaan tugas yang terus-menerus, output dapat ditingkatkan dengan mengurangi spesialisasi pekerjaan. Contohnya saja, seseorang yang berprofesi sebagai tenaga promosi kesehatan, yaitu spesialisasinya, akan lebih mudah beradaptasi apabila dia ditempatkan dalam subunit bidang promkes, sehingga akan lebih mudah meningkatkan kuantitas dan kualitas pekerjaannya dalam menghasilkan produktivitas kerja. Yang kedua, ada kepuasan versus spesialisasi, yaitu kepuasan kerja akan meningkat sejalan dengan kenaikan spesialisasi dan tambahan-tambahan spesialisasi mengakibatkan kepuasan kerja akan menurun. Pekerjaan tanpa spesialisasi membuat karyawan membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari pekerjaan tersebut sampai mampu melakukannya. Kepuasan kerja akan menurun karena kurangnya otonomi, variasi, dan identitas tugas. Contohnya, banyak pekerja bekerja sesuai skillnya, tidak menambahkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan skillnya. Yang ketiga, proses belajar versus spesialisasi. Pekerjaan yang terspesialisasi lebih mudah dipelajari dibandingkan pekerjaan yang tidak terspesialisasi. Proses belajar pada pekerjaan yang terspesialisasi lebih cepat mencapai standar pekerjaan. Contohnya, pekerja yang baru ditempatkan di bagian yang sesuai dengan skillnya sehingga dapat beradaptasi dengan cepat dengan pekerjaannya. Dan yang terakhir, perputaran karyawan versus spesialisasi. Perputaran karyawan versus spesialisasi dapat dengan mudah dan cepat dipelajari, tapi biasanya kepuasan yang diperoleh lebih rendah. Kepuasan yang rendah ini akan mengakibatkan tingkat perputaran tenaga kerja yang tinggi atau disebut dengan turnover manpower. Walaupun pekerjaan yang terspesialisasi mudah dipelajari, peringkat terbawah kepuasan biasanya diasosiasikan oleh mereka yang dapat dipimpin sampai turnover tertinggi. Contoh dari perputaran karyawan versus spesialisasi yaitu pekerja mendapat kenaikan pangkat atau penurunan pangkat. Semakin tinggi pangkat, semakin tinggi juga beban pekerjaannya. Beban tanggung jawab yang diampuh juga semakin bervariatif. Nah, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa trade-off keperilakuan dan efisiensi berhubungan erat dengan bagaimana sikap pekerja terhadap pekerjaan yang sesuai dengan skillnya. Apabila pekerja mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan skillnya, maka mereka dengan cepat dan mudah akan beradaptasi sehingga produktivitas kerja yang akan dihasilkan semakin meningkat atau menjadi lebih baik. Sebaliknya, jika pekerja mendapatkan porsi pekerjaan yang tidak sesuai dengan skillnya dan terlalu banyak yang dikerjakan, maka produktivitas pekerja akan semakin menurun diiringi dengan bertambahnya perkembangan dari perusahaan itu sendiri.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.